Hai Kak, kakak dulu di sini ya. Boleh Kak. Ya. Siapa namanya Dek? Clarita Kak? Oh, dari jurusan mana? Dari jurusan fisika Kak. Angkatan? 2018 Kak. Lagi sibuk Dek? Enggak sih Kak. Oh, kakak mau sharing sesuatu sama Clarita. Boleh nggak Dek? Boleh Kak. Tentang apa Kak? Clarita pernah dari dunia nggak Dek? Belum pernah. Boleh nggak Kak bacakan? Boleh Kak. Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Belum pernah. Rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama boleh jadi. Boleh Kak. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai satu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kata mengasihi dan kata rencana. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Rencana Allah, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kemewahan. Suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Yohanes 10 ayat 10. Menurut Clarita, apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Kalau menurutku Kak, karena mereka nggak percaya, nggak bersyukur. Iya, nggak percaya, nggak bersyukur ada dalam satu kategori, yaitu dosa. Sebab, hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 7. Manusia diciptakan bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi, kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin hidup bebas dari Tuhan Allah disebut dosa. Dan hal ini diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah, sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Nah, di sini ada gambar kan, Dek? Gambaran antara Tuhan Allah yang Maha Suci dengan manusia yang penuh dosa. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu, ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain, namun gagal disebabkan karena dosa-dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan. Hukum yang ketiga, boleh lagi yang baca? Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati dan hidup. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 3-6. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, di sini ada gambar lagi kan, Dek, tentang Tuhan Allah dan manusia. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Tapi tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus menerima Kristus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 12. Kita menerima Kristus dengan iman.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menegakkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri membuka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu, tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Nah, kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan kita. Lingkaran yang pertama adalah hidup yang dikuasai oleh si aku, di mana A artinya si aku naik ke atas tahta kehidupannya. Kemudian salib ada di luar dari lingkaran kehidupannya. Kemudian titik yang kacau ini menggambarkan segala keinginannya yang kacau, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian lingkaran yang kedua, hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kristus naik ke atas tahta kehidupannya. Kemudian si akunya sudah pasti turun tahta, dan titik-titik ini rapi ya dek, artinya selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, menurut Clarita, lingkaran mana dek yang mencerminkan kehidupan kamu saat ini? Yang sebelah kiri. Lingkaran yang sebelah kiri ya dek. Kemudian lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Pastinya mau yang sebelah kanan. Ya, pasti di sebelah kanan ya dek. Yang berikut ini menjelaskan bagaimana Clarita dapat. Sebagai satu tindakan kemauan, Clarita dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan ini. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata Clarita sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati Clarita dan tidak bergantung pada kata-kata Clarita. Berikut ini satu saran doa dek. Kakak bacakan ya dek. Contoh doanya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau, saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku, untuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apakah doa ini menyatakan keinginan hati Clarita? Iya. Ya, kalau demikian, kalau Clarita berdoa dengan iman, mengundang Kristus untuk menguasai hidup Clarita, apa yang akan terjadi? Kristus akan masuk ke dalam. Ya, benar sekali dek. Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup Clarita sebagaimana telah dijanjikan. Kakak akan bacakan doa ini, kemudian Clarita akan berdoa dengan bersuara. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau, saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku. Hiduplah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya, bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati saudara? Ya, apakah Clarita telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati Clarita pada waktu Clarita berdoa, Dik? Sudah. Ya. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di mana dia sekarang? Di dalam hatiku, Kak. Ya, benar sekali. Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup Clarita ketika Clarita mengundangnya dalam doa. Mungkinkah ia tidak menepati janji? Nggak mungkin. Bagaimana saudara mengetahui bahwa ia menjawab doa saudara? Karena Allah senantiasa setia pada janji dan firman. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah
tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Silakan Clarita bacain ini, Dek. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara dan bahwa sejak saudara mengundang Dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Bagaimana tentang perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya pada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan, akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil membuat kereta api ini berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga, sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dalam. Sejak Clarita menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan Clarita, termasuk yang pertama, boleh Clarita baca? Pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Yang ketiga, saudara telah menjadi anak Tuhan. Dan yang keempat, saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup Clarita. Karena itu, maukah Clarita berdoa untuk menyatakan terima kasih Clarita kepada Dek? Kita ambil waktu secara pribadi berdoa untuk menyatakan ucapan syukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Clarita untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Clarita serta mempraktikkan hal-hal berikut ini. Ada 6 hal dari kata tumbuh. Di huruf yang pertama ada T. Tiap-tiap hari hendaknya hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Clarita untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Clarita serta mempraktikkan hal-hal berikut. Ya, ada makna di setiap huruf di kata tumbuh ya Dek. T yang pertama, tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Kemudian U, usahakan membaca Alkitab setiap hari. Clarita dapat memulainya dari Injil Yohanes. Dan M, mintalah kepada Tuhan supaya Clarita dapat mentaati apa yang telah Clarita baca dari Alkitab. Yang D, biasakanlah diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. U, usahakanlah mempercayakan setiap segi kehidupan Clarita kepada Tuhan. Dengan demikian maka Clarita dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari. H, hendaklah Clarita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian Clarita sehari. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaahan Alkitab di gereja. Boleh Clarita yang baca deh? Boleh. Ibrani 10 ayat 25 menasehatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika Clarita tidak menjadi anggota suatu gereja, jangan Clarita menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berkata di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar Clarita dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang.
Ya, jika buku kecil ini benar-benar bermanfaat untuk Clarita, harap Clarita membacakannya juga untuk orang lain, Dek. Ini kakak kasih untuk Clarita ya, Dek. Terima kasih untuk waktunya, Dek. Kakak banget ya, Dek. Terima kasih, Kak.